Ini kami akan membahas yaitu tentang cara remaja muslim menjaga diri dari pergaulan bebas dan godaan zaman, tapi tetap tampil percaya diri. Kalau diri kita, karena di masa remaja itu masa-masa yang berapi-api, jadi searah setiap yang didengar dan ingin mencoba, maka remaja-remaja ingin mencoba hal-hal yang bersifat negatif, maka kita harus ada bimbingan supaya ingin mencoba, ingin berekspresi kepada hal-hal yang positif. Bahwasanya bagaimana caranya kita menolak ajakan teman ke hal yang negatif. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah tolak dengan sopan. Terkait hal ini, siapa yang paling berperan terkait membimbing atau mendidik remaja? Dalam hal ini sebetulnya ketiga-tiganya, baik itu keluarga ataupun sekolah, bahkan lingkungan, sangat berperan penting dalam mendidik remaja. Masa kehilangan ayam satu dicari-cari sampai satu hari satu malam dicari, kehilangan Mereka adalah harapan kita, anak-anak muda yang sedang mencari arah. Namun di balik tawa mereka ada luka, ada pergulatan, dan ada godaan yang terkadang lebih kuat dari nasihat. Tawuran, pergaulan bebas, dan tekanan zaman perlahan renggut masa depan mereka selangkah demi selangkah. Hari ini, mari sejenak berhenti, melihat, merasakan, dan mendoakan agar setiap remaja muslim kembali menemukan cahaya yang pernah ada di hatinya. Tak hanya polisi yang turun tangan untuk menangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama penyuluh agama Kecamatan Sulamega dapat hadir dalam acara divisi Insyaallah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu tentang cara remaja muslim menjaga diri dari pergaulan bebas dan godaan zaman, tapi tetap tampil percaya diri. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir para penyuluh Kecamatan Sulamega, diantaranya satu Bapak Sahib, yang kedua Bapak Ib Saripudin SPDI, kemudian selanjutnya Bapak Saiful Ma'ruf, yang kelima Bapak Ubaidillah, ya, yang ini ya Bapak Ubaidillah SPDI. Kemudian selanjutnya ada Bapak Aang Abdul Rahman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita awali saja kegiatan ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bentuk kegiatan ini adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan kami utarakan kepada para penyuluh yang telah hadir di hadapan kita. Dan untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang bagaimana arti pentingnya pengendalian diri bagi remaja di masa kini. Satu kali lagi, bagaimana atau apa arti pentingnya pengendalian diri bagi remaja di masa kini. Kira-kira yang terlebih dahulu kami beri kesempatan untuk menjawab dalam hal ini. Mohon kepada Bapak Iib Saripudin SPDI untuk menjelaskan tentang apa arti pentingnya pengendalian diri bagi remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan ini
narasumber yang saya hormati, rekan-rekan yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Menyimak dari perkataan narasumber, yang pertama adalah apa arti pengendalian diri. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya yang bersabda atau berfirman dalam potongan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, anfusakum wa ahlikum nar, al-ayah, sadaqallahul azim. Ini merupakan perintah di sini fil amar, merintah wajib. Pertama, anfus, diri, ya, diri, karena individu itu bagian dari masyarakat. Kumpulan individu akan membentuk masyarakat. Apabila individunya tidak bisa mengendalikan diri, akan membentukkan masyarakat yang kalang kabut. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mengapa kita penting pengendalian diri di anak-anak remaja? Karena inilah remaja sebagai penentu masa depan, sebagai oncing jembatan emas untuk maju mundurnya masa depan ada di anak-anak remaja. Nah, sesuai dengan ada keterangan rijalul subhanul yaum rijalul qad. Anak remaja yang sekarang nanti akan jadi pemimpin di masa depan. Apabila anak remaja ya bodoh, hidup semau bagaimana nanti memimpin di masa depan, maka harus dipersiapkan dari sekarang untuk terutama menuju Indonesia emas di tahun 2045. Nah, maka kita perlu kan pentingnya pengendalian diri. Ada pengendalian diri, ada penyesuaian diri, ada juga mawas diri, dan ada juga menjaga diri. Nah, karena kalau diri kita karena di masa remaja itu masa-masa yang berapi-api. Jadi suara setiap yang didengar dan ingin mencoba, maka perlu adanya pengendalian diri. Dengan apa? Karena harus ditonjang dengan IQ, intelligent question, emotion question, dan spirit question. Harus seimbang antara IQ, EQ, dan SQ. Maka kita perlu ada bimbingan, Kalau pepatah dulu, jangan dulu kemana sebelum si pejit. Maksud pejit di sini harus diperdalam ilmu-ilmu, ajaran-ajaran yang berdasar, yang dikasih sumber hukum dari Al-Quran. Jadi udah kedah nerapkan Al-Quran dari dini, ya diterapkan dalam hati anak-anak remaja supaya tidak hidup ke mana saja, ya harus punya tujuan. Itu diantaranya pentingnya pengendalian diri. Oh gitu ya, jadi ini jawaban yang luar biasa ya Pak. Jadi kita perlunya mengendalikan diri itu karena ada kendali-kendali yang ke jalan negatif dan juga ke jalan positif ya. Berarti pengendalian diri ini tadi menurut jawaban Bapak adalah merupakan hal yang sangat penting ya untuk namanya di masa depan, masa remaja-remaja kita ya gitu, agar dia karena akan menjadi pemimpin di masa depan, maka penting dia menyiapkan diri dengan berbagai macam ilmu dan juga barangkali ada tambahan dari narasumber lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Iip, kami ingin menambahkan tentang pengendalian diri. Karena apa? Pengendalian diri kepada remaja itu sangat penting. Ya. Apa sebabnya? Sebab yang dinamakan remaja itu ingin mencoba. Iya. Baik negatif atau positif, selalu ingin mencoba. Nah, supaya terhindar remaja-remaja ingin mencoba hal-hal yang bersifat negatif, maka kita harus ada bimbingan. Yeah. Supaya ingin mencoba, ingin berekspresi kepada hal-hal yang positif. Oh gitu. Jadi betul. Menambahkannya ini pentingnya untuk
pengendalian, bimbingan terhadap remaja-remaja. Ya, menarik sekali. Ya. Terima kasih. Ini Ya, ada siap. hubungannya tadi, ada hal mencoba ya. Ya, Kira-kira sekarang kalau ada teman yang ngajak ke hal negatif misalkan, ya nongkrong yang nggak jelas, kemudian merokok dan apa lain-lain sebagainya, kira-kira bagaimana cara remaja menolak dengan bijak tetapi tegas? Nah, kira-kira ini jawabannya bagaimana? Dan untuk hal ini kami mohon untuk diperjelas oleh Bapak Ubaidillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Ya, Mengenai yang tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak moderator, bahwasanya bagaimana caranya kita menolak ajakan teman ke hal yang negatif. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah tolak dengan sopan. ya betul. Yang kedua, berikan alasan yang tepat. Yang ketiga, berikan jalan alternatif, yaitu Ya, contoh alasannya Pak seperti bagaimana? alasan yang pertama, jawab dengan tepat itu bahwasanya kita jangan sampai menyakiti teman-teman kita. Contoh, maaf, saya sedang tidak merokok. Ya, Ke hal yang merokok ya Pak. Yang kedua, alasan apa yang tadi Pak? Yang kedua, ya, alasan menolaknya itu dengan alasan apa? yang kira-kira? pertama sopan. Yang pertama kita harus sopan dengan cara saya tidak merokok gitu Pak. Iya. Saya sedang sakit karena saya tidak merokok gitu. Yang kedua, berikan alasan yang tepat. Alasannya apa? Saya tidak merokok bisa, atau saya sedang sakit bisa Pak. Yang ketiga, yang alternatif. Gimana alternatifnya? Maaf, saya mau pulang, mau ke rumah gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalaupun kita menolak, tetapi tetap menolak dengan baik ya. Jadi tidak menyinggung teman-teman kita, tetapi kita memberikan alasan-alasan yang sesuai dengan syarak, dengan hukumnya. Itu baik. Barangkali ada yang mau menambahkan tentang jawaban itu? Ya, boleh. ya, terima kasih. Sebagaimana yang ditanyakan barusan, yang dijelaskan oleh teman saya Pak Ubaidillah tentang cara menolak apabila kita diajak yang hal-hal yang negatif. Contoh barusan dikatakan adalah ada 3 poin barusan yang dijelaskan oleh Pak Ubaidillah. Nah, yang saya ingin tambahkan, apabila ada teman mengajak hal-hal yang negatif, ya, terutama kita harus menolaknya itu dengan santun lah katakan. Jadi kita jangan menolak dengan menyakiti. Nah, dengan hal yang santun, orang tersebut akan berpikir, oh, saya berbuat hal demikian itu tidak baik. Itu secara santun itu ya. Apabila ada teman kita mengajak kepada hal yang negatif lah, contoh yang barusan apabila mengajak mabukan atau minum-minuman atau merokok, itu dengan hal yang wajadilhum billati ahsan. Jadi kita berikan alasan yang yang baik, yang positif. Nah, dengan tujuan supaya ada perubahan dalam pikirannya itu. Jangan dia dengan kekerasan, apalagi main lapor, main hal yang negatif, itu tidak boleh. Yang dicontohkan oleh Rasul itu. Jadi apabila kita disakiti itu jangan dibalas menyakiti, tapi kita harus berbalas dengan baik supaya ya tujuan kita itu ada supaya berbalik, ada hal-hal yang positif dalam benak pikiran
teman-teman kita yang membuat atau yang mengerjakan hal yang negatif. Iya. Terima kasih Pak, ini penambahan yang luar biasa ya. Kemudian ini ada hubungannya dengan kegemaran remaja kali ini ya. Di mana para remaja-remaji atau anak muda-mudi itu sekarang itu musimnya konten ya. Musimnya konten. Beliau menyampaikan kemauannya masing-masing dengan apa saja ataupun mengomentar mengomentar konten-konten dari orang lain. Ya kira-kira di media sosial itu kadang remaja sulit menahan diri untuk posting berlebihan ya atau komentar kasar ya. Kira-kira apa tips ya agar bisa beretika digital dengan baik gitu. Dan ini kesempatan kami berikan kepada Bapak Sohib SPDI SH ya untuk memberikan jawaban tentang hal ini. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dengan bagaimana kita menggunakan IT atau digital atau media sosial dengan baik ya, dengan sempurna. Nah, di dalam atau pada saat-saat sekarang, pada zaman digitalisasi atau media sosial itu sangat berpengaruh di kehidupan di kalangan masyarakat, sehingga kalau kita baca pengguna medsos itu di negara kita di Indonesia itu hampir 60%. Sampai ke pelosok-pelosok daerah. Nah, yang saya inginkan itu adalah salah satunya itu ada etika dalam penggunaan media sosial. Sebab ini media sosial itu sangat banyak manfaatnya kalau kita pergunakan dengan baik dalam hal-hal yang positif. Apalagi media sosial itu sebagai alat media kita untuk menyebarluaskan informasi ya, dengan baik, dengan etika yang sopan gitu. Apalagi di zaman sekarang itu. Nah, ini penting. Jadi sebelum kita menggunakan media sosial itu harus tahu tata cara menggunakan media sosial. Apa sebabnya Pak? Apabila kita tidak tahu itu banyak dalam menyampaikan hal-hal benak pikiran ya, di media sosial itu banyak yang menyakiti orang lain. Iya, tentang itu Pak, mohon maaf memotong dulu ya Pak. Biasanya orang bermedia sosial saat ini itu adalah untuk mencari keuntungan ya, atau mencari konten itu ya. Maka mereka tidak mempedulikan apa itu yang dikontenkan, apa itu berita yang benar atau kejadian yang benar ataupun tidak. Yang penting mereka mendapatkan penghasilannya Pak. Ya kira-kira menurut pandangan Bapak tentang orang yang asal mendapatkan angpau atau keuntungan dari kontennya, kira-kira itu bagaimana Pak? Ya justru saya berbicara sebelum sampai sana itu. Jadi sebelum kita menggunakan medsos harus tahu tata cara penggunaan medsos. Sedangkan pada saat ini ya dengan tujuan bermacam-macam itu menggunakan medsos. Iya. Maksudnya begini Pak. Iya. Yang tadi dikatakan oleh moderator. Maksudnya begini Pak Sohib. Ya. Maaf. Yang dikatakan oleh Pak Moderator itu bukan membeberkan seperti itu jawabannya, tapi bagaimana caranya menanggulangi di anak remaja gitu, terutama di anak-anak sekolah gitu Pak. Ya. Nah begini ya, sampai ke sana sesuai pertanyaan. Jadi kita sebelum kita melangkah kepada bimbingan anak untuk menggunakan medsos itu harus tahu dulu. Makanya kita harus ada bimbingan untuk
menggunakan medsos. Di antaranya begini, kita ada program BRUS, ya, bimbingan remaja usia sekolah. Nah, dalam hal kegiatan itu bisa kita memasukkan pengertian kepada mereka tata cara untuk menggunakan medsos dengan baik. Jadi tidak sembrono lah, apalagi konten-konten yang merusak akidah. Ya. Supaya mendapatkan dalam konten itu ya, menggunakan medsos dalam konten supaya banyak yang melihat, banyak yang membaca, sehingga mendapatkan keuntungan secara sepihak, gitu kan? Nah, makanya penting, sangat penting kita untuk untuk mengadakan bimbingan lah kepada remaja-remaja, kepada adik-adik kita untuk bagaimana caranya menggunakan medsos dengan baik dengan undang-undang penggunaan IT itu. Iya, Itu diantaranya. Nah, caranya begini ya, supaya menggunakan medsos itu dipakai alat untuk berdakwah lah, untuk berdakwah. Untuk berdakwah, untuk menyebarkan informasi yang sifatnya membangun, bukan merusak. Apalagi menyebarkan hoak, berita-berita yang tidak jelas, yang ingin menjatuhkan orang lain, yang ingin menjatuhkan nama baik kiai, pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi kita harus sebagai apalagi kita sebagai penyuluh harus betul-betul kita mempelajari bagaimana kita untuk memberikan bimbingan kepada mereka adik-adik kita dalam mempergunakan media sosial. Iya. Gitu. Terima kasih Pak, jawaban yang luar biasa ya. Itu jadi diperlukan bimbingan ya. Bimbingan. Nah, dengan hal ini ada pertanyaan yang berikutnya Pak, tentang siapa yang paling berperan ya untuk membimbing anak remaja, baik itu di sekolah atau orang tua atau lingkungan. Ini mohon penjelasannya dari Bapak Aang ya, dari Bapak Aang SY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Terkait hal ini, siapa yang paling berperan terkait membimbing atau mendidik remaja? Dalam hal ini sebetulnya ketiga-tiganya, baik itu keluarga ataupun sekolah, bahkan lingkungan, sangat berperan penting dalam mendidik remaja. Akan tetapi keluarga memiliki poin yang lebih utama dalam mendidik remaja atau anaknya dalam hal ini. Tentunya kalau keluarga sehari-hari, siang hari, malam, sehari-harinya paling banyak waktu bersama keluarga. Di sana keluarga adalah tempat yang pertama remaja dalam belajar, menilai norma dan perilaku. Kemudian orang tua juga memberikan contoh yang hal-hal yang bersifat positif, baik dalam sekecil apapun perilaku yang diperlihatkan oleh orang tua secara tidak langsung, itu adalah timbal baik untuk diikuti oleh anaknya itu sendiri, dalam hal ini remaja. Yang ketiga, komunikasi tentunya ini hal yang paling utama antara anak dan orang tua, dalam hal ini remaja ya, tadi sebagai temanya gitu. Komunikasi juga harus terjalin dengan baik. Contoh-contoh atau perilaku perkataan yang diberikan oleh orang tua kepada anak tentunya harus yang bernilai positif ya. Yang kemudian yang nomor 2 itu adalah sekolah, di mana sekolah itu tentu semua anak-anak remaja di Indonesia wajib selain yang diberikan oleh orang tua, itu kedua adalah sekolah sebagai suatu pendidikan yang formal, di mana memberikan materi-materi yang secara ekstrakurikuler, baik dalam
melalui cara konseling, melatih tanggung jawab dan lain sebagainya. Tidak lepas pula lingkungan ya, lingkungan juga sangat berpengaruh untuk bisa mengendalikan pengaruh juga terhadap remaja, anak-anak kita. Lingkungan yang buruk tentunya akan membawa perilaku anak kita ke arah yang buruk juga. Lingkungan yang baik tentu pula itu akan berpengaruh kepada remaja memiliki perilaku atau karakter yang buruk, yang baik pula. Nah, dari ketiga komponen di atas pertanyaan tadi, yang paling utama adalah keluarga, karena sehari-hari baik siang malam kita paling banyak waktu adalah remaja paling banyak waktu adalah dengan keluarga. Dengan demikian kesimpulannya yang paling berperan adalah keluarga ya. Iya. Karena dari sanalah dasar kepribadian seorang anak, kemampuan pengendalian diri dan yang dibentuk. Sekolah bukan hanya sekolah membantu memperkuat dari bimbingan tersebut dari keluarga tersebut. Iya, oh iya, terima kasih Pak. Ini jawabannya demikian luar biasa ya. Jawaban dari saya, mudah-mudahan tidak puas ya. Iya, terima kasih Pak. Ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 hal ini semuanya juga mempunyai peran yang baik ya. Tetapi yang lebih utama itu adalah keluarga ya. Kemudian setelahnya anak diberikan bimbingan baik oleh keluarga ataupun sekolah ataupun dari lingkungan yang baik misalkan, tetapi tetap kan yang namanya rintangan, rongrongan tetap saja ada gitu. Maka di sini ada pertanyaan yang terakhir, bagaimana remaja muslim menjaga diri ya dari pergaulan bebas agar tidak tergoda oleh godaan zaman, tetapi tetap dia bisa tampil percaya diri ya. Dalam hal ini kami mohon kepada Bapak Saiful Ma'ruf SH SPDI ya untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana remaja muslim menjaga diri dari pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman seperjuangan, kali ini sore hari ya, mudah-mudahan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi sudah kunjungan ke suatu tempat, kebetulan di situ ada pengajian kitab kuning ya di Desa Bojongsari, Kecamatan Culapega. Alhamdulillah sukses. Ya. Untuk membahas tentang pertanyaan yang barusan ini, bagaimana itu? Remaja muslim menjaga diri dari pergaulan bebas. Ya, itu. Memang kalau dilihat zaman sekarang ini semakin ketat, semakin banyak peluang untuk para remaja-remaja itu, maksudnya terbawa oleh arus yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik memang semakin ketat. Makanya untuk penjagaan juga harus semakin ketat. Iya. Misalkan ada yang tadi sudah dibahas oleh teman-teman, melibatkan beberapa komponen ya. Ya. Atau golongan, ada keluarga, ada sekolah, ada lagi bimbingan ormas yang lain seperti ada remaja masjid itu kan. Yang paling kuat menurut saya, yang paling kuat adalah orang tua. Itu yang paling kuat. Kenapa saya bilang yang paling kuat? Karena orang tua itu punya senjata. Apa senjatanya? Begini, anaknya itu setiap hari pasti membutuhkan orang tua untuk meminta jajan, untuk makan yang lainnya. Nah, itu senjata. Makanya dikala untuk berdakwah kepada anaknya itu, menurut saya itu sangat mudah, bahkan sangat dituruti. Awas nanti kalau ikut-ikutan saya besok tidak akan dikasih jajan, coba. Anak itu akan berpikir, daripada saya tidak diberi jajan, gitu kan? Itu secara duniawi. Kalau ukhrawi ya jelas kembalinya itu dunia dan akhirat itu kepada orang tua. Itu orang tua yang paling pertama. Yang saya dengar tadi adalah teman-teman ya sekolah cuma membantu, ya benar, atau organisasi cuma membantu, ya benar gitu. Yang paling pertama adalah orang tua. Karena itulah yang paling kuat menurut saya adalah orang tua.
Ya. Iya. Kenapa sekarang saya lihat banyak orang yang terlibat dalam pergaulan bebas itu karena lemahnya orang tua. Iya. Masa kehilangan ayam satu dicari-cari sampai 1 hari 1 malam dicari, kehilangan itu peliharanya dicari terus-terusan, sementara anaknya sendiri 3 hari 3 malam tidak pulang, itu tidak ditanya-tanya, Dibiarkan begitu dibiarkan gitu. Makanya menurut saya harus mengutamakan anaknya sendiri daripada peliharaan yang sangat dicintai gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi yang lebih utama untuk menjaga diri anak itu adalah orang tua. Ya, jelas. Yang paling utama adalah didikannya mungkin ya. Ya, iya, Didikan maksudnya dari didikannya, orang tua. maksudnya gitu. Karena mohon maaf ya, tidak semua orang tua paham tentang agama kan Iya. misalkan. Maka seandainya orang tua tersebut tidak mampu, lalu kemana yang paling baik kira-kira Pak? Nah itulah kan, kalau di kita untuk Indonesia itu banyak organisasi atau ada didikan ada pesantren, ada lembaga-lembaga yang lain, itu banyak sebenarnya ya juga. Sebenarnya itu yang patut memberi pelajaran atau memberi dakwah itu sebenarnya itu siapa yang melihatnya itu kan, kalau dalam hadis gitu, itu sebetulnya itu Man ra'a minkum munkaron falyughayyir yang biyadihi. saya dengar tadi oleh teman-teman, ya memang secara halus dulu, ya memang begitu, memang begitu. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian terakhir ya Pak, ini hubungannya dengan kita sebagai penyuluh agama ya. Ketika kita mendengar informasi tentang keadaan anak-anak remaja misalkan. Karena tadi diantara yang paling berperan itu hanya 3 komponen saja ya. Orang tua, kemudian sekolah, dan kemudian lingkungan. Sekarang hubungannya dengan kita sebagai penyuluh agama. Kira-kira apa kita perlu mencari masalah keluar gitu misalkan, atau kita menunggu yang lapor kepada kita tentang masalah ya. Kira-kira ini mohon penjelasannya dari Bapak Iip terlebih dahulu ya Pak. Mohon kira-kira tugas kita sebagai penyuluh gitu. Nah, kita sebagai penyuluh harus punya program. Harus punya program melaksanakan tugas sebagai penyuluh di masyarakat, bukan di KUA ya, tapi di masyarakat pada pokoknya. Siapa yang membutuhkan? Siapa yang membutuhkan, kita harus siap terjun. Bahkan kita harus punya program dalam sebulan itu minimal 5 pertemuan ke masyarakat. 5 pertemuan minimal. Nah, maka itu kita harus mendengar, melihat daerah manakah umpamanya ada suatu daerah kebetulan ajengannya atau ustadznya cuma 1. Dan di sana ternyata ajengan tersebut, ustadz tersebut sakit atau ada halangan keluar kota. Jangan sampai pengajian di sana sampai gulung tikar atau mabur ya. Dari sini maka dihimbau kepada masyarakat, kita jemput bola supaya siapa daerah mana yang membutuhkan untuk mengisi ya, penyuluhan tersebut, kita sebagai penyuluh harus siap datang. Nah, di sana akan menemukan apa masalah dilakukan tersebut, dan nanti masyarakat akan terpancing dengan pencerahan kita atau penjelasan kita. Di sini barangkali nanti kita punya program, upamanya di sekolah atau di lingkungan dan sebagainya. Ya, katanya kita di penyuluh sudah punya program ke sekolah ya. Yang namanya apa Pak Ip? BRUS ya. Yang namanya BRUS seperti itu, alhamdulillah udah berjalan kita. BRUS itu artinya BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Nah, itu program kita, harus diprogramkan, sudah menjadi program kita. Nah, kita terjun ke sekolah, apalagi kan kita supaya tidak semua orang hampir di kampung di kita di sini ingin menyekolahkan ke kota. Bagaimana kita sebagai penyuluh supaya menarik istilah simpatisan dari masyarakat, sehingga kita bisa menemukan solusi dari masyarakat untuk mencegah, untuk melindungi, membimbing anak-anaknya, sehingga masyarakat percaya terhadap sekolah tersebut. Itu diantaranya kita adanya BRUS. Di BRUS kita targetkan, programkan
minimal anak punya program sehari umpamanya harus program atau 1 ayat 1 surat. Nah, dalam Al-Quran antaranya sebagai dasar way of life ya, pandangan pertama dasarnya Al-Quran kita terapkan di sekolah, diprogramkan di sekolah tersebut. Nah, di sekolah nanti ke masyarakat supaya diberikan tugas, dikumpulkan orang tuanya nanti ketika anak di rumah tolong perhatikan baca Al-Qur'annya, baca tulis Al-Qur'annya. Nanti di sekolah ditemukan minimal 1 minggu dites, kali sehari berapa surat atau berapa ayat atau berapa juz. Ada istilah ijtima yaumiyah, pertemuan mingguan atau bulanan. Itu sebagai program kita diantaranya kalau kita majukan. Insya Allah. Terima kasih. Ada Saya menambahkan, sangat setuju sekali ya. Saya menambahkan juga bahwa ya benar, kadang-kadang karena anaknya itu terlibat dari hal-hal yang negatif itu karena orang tua gak tahu gitu. Anaknya rasanya itu udah soleh padahal di luarnya lain, maka setuju sekali. Jadi program kita dan sesuai kita beberapa hari 1 bulan itu kan terjun ke masyarakat itu memberi pencerahan kepada orang tuanya gitu, bahwa masa-masa kini anak-anak remaja itu begini dan caranya begini. Itu sangat sepakat sekali Pak Ip. Ya, terima kasih Pak. Ya, pemirsa, kami ucapkan terima kasih juga kepada produser yang telah membimbing jalannya acara ini. Semoga acara ini bisa mendapatkan barokah manfaat bagi kita dan juga bagi pemirsa yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu suara, satu tujuan, menuntun umat menuju keimanan. PPC telah cahaya, menyuluh agama kuat percaya. Dengan ikhlas, dengan cinta, kita bangun harmoni bersama. Langkah kecil